Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. 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 أشهد أن محمد رسول 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 الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah mahajina atitan salatu wa misal. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setelah kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, lalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesudah itu kami mewasiatkan kepada para jamaah sekalian dan pada diri kami untuk mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keimanan dan ketakwaan yang dengannya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kemuliaan di dalam kehidupan kita di dunia ini, dan tentu terlebih lagi kemuliaan di sisinya pada hari yang kata Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza jama'nahum liyaumil la raiba fih. Bagaimana katakanlah kemudian kita dikumpulkan pada satu hari yang hari itu kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Wa ufiyat kullu nafsim ma kasabat. Dan setiap kita akan dibangkitkan masing-masing, dan tidak seorang pun yang akan terzalimi kecuali akan mendapatkan dengan apa yang telah dia amalkan. Sidang jamaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita katakan sungguh manusia yang cerdas itu adalah manusia yang merencanakan masa depannya. Manusia yang kemudian merencanakan kehidupannya yang lebih baik. Dan masa depan yang paling butuh untuk direncanakan adalah masa depan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab masa di depan di dunia ini tentu kita katakan butuh kita rencanakan.
butuh kita persiapkan, butuh untuk kemudian kita manage ya diri kita. Tapi kita katakan, di saat kemampuan kita terbatas di sini, mungkin masih ada orang yang bisa memberikan bantuan. Mungkin masih ada orang yang akan memberikan pertolongan. Tapi masa depan yang jauh, maka kemudian kita katakan pada hari itu, ya Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari yang tidak akan bermanfaat lagi harta-harta yang kita kumpulkan. Hari yang tidak akan bermanfaat lagi anak-anak yang kita miliki, kecuali orang yang datang dengan persiapan-persiapan itu, dengan hati-hati yang mulia itu, dengan hati-hati yang takwa itu. Karena itu di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ya seorang sahabatnya yang mulia, yakni Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau berpesan untuk mempersiapkan dirinya ya dengan pesan pada 4 hal. Pesan beliau yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jaddidu safinah fa innal bahra amiqa. Perbaharui senantiasa perahumu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh Anda akan mengarungi lautan dengan lautan yang sangat dalam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala diperumpamakan Rasulullah sebagai sebuah perjalanan ibarat lautan yang kemudian yang tidak bertepi dan lautan yang kemudian yang sangat dalam, membutuhkan banyak perbekalan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perbekalan itu adalah kita katakan amal-amal soleh. Siapapun yang berharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia senantiasa memperbaharui amal-amalnya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang kemudian berharap perjumpaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shaliha, hendaklah dia senantiasa beramal-amal soleh. Prinsip amal soleh dibangun minimal di atas 3 perkara jamaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita katakan amal soleh itu mutlak harus ikhlas. Amal tidak disebut sebagai sebuah amal soleh kecuali tujuannya murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita katakan amal yang dibangun di atas inilah yang kemudian yang akan menjadi penguat dasar dari amal-amal yang kita bangun itu jamaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam amal itu adalah laksana ya sebagai sebuah perekat yang kemudian yang akan menyebabkan kita tidak pernah akan merasa lelah di dalam beramal dan beramal itu. Kenapa jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala? Karena kita katakan keikhlasan itu adalah yang dengannya kita tidak akan pernah untuk kemudian selalu mengingat dan mengingat amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Kita tidak akan mengingat bahwa saya telah melakukan ini sudah banyak dan seterusnya. Tapi kita kemudian ya selalu merasa dengan keikhlasan itu menganggap bahwa tidak ada amal yang kemudian yang telah saya kerjakan. Apapun yang kemudian yang dipandang oleh orang dengan amal itu. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala adalah Sultan Murad II yang kemudian yang melahirkan Sultan Al-Fatih itu. Yang disebutkan Rasulullah SAW bahwa akan datang seorang panglima yang sebaik-baik panglima dalam Islam ini, yang akan membebaskan kota Konstantinia itu. Maka disebutkan bahwa di suatu malam beliau adalah seorang khalifah yang kemudian senantiasa berpatroli setiap malam-malamnya
yang keluar untuk kemudian mendengarkan keluhan-keluhan rakyatnya, tapi kemudian rakyat tidak sadar bahwa itu adalah khalifah. Keluar bersama dengan penasihatnya atau perdana menterinya. Maka disebutkan jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala bahwa di suatu malam sungguh dia tidak merencanakan untuk keluar. Tapi datang keadaan yang membuat dirinya mengharuskan rasanya dia gelisah. Tidak bisa tidur. Lalu kemudian dipanggil penasihatnya untuk kemudian keluar pada malam itu walau tidak direncanakan. Tak kala keluar, tiba di sebuah lorong yang sempit. Tiba-tiba dia ketemu dengan seseorang yang orang itu membawa jerkin besar yang kemudian ternyata di dalamnya adalah berisi khamar. Orang itu terpeleset lalu kemudian terjatuh. Maka ingin kemudian ditolong, ternyata orang ini dengan terpeleset tadi jatuh, meninggal orang itu. Maka orang-orang yang melihat tidak ada ingin mendekatinya, malah semuanya pada pergi. Lalu Sultan Murad ini mengatakan, wahai kaum muslimin, kenapa di antara kalian tidak ada orang-orang yang peduli dengan orang yang meninggal ini? Maka ada orang yang tidak jauh dari rumahnya itu mengatakan, wahai Tuan, kami tidak ingin menyentuh orang itu. Orang itu adalah tukang mabuk. Selalu bawa-bawa khamar kemana saja mereka pergi. Dan dia juga adalah pesina, wahai Tuan. Lalu kemudian Sultan Murad yang tidak ditahu oleh masyarakat, oleh rakyat yang ada pada saat itu mengatakan, kalau begitu tunjukkan di mana rumahnya. Biarkan saya mengurusnya dan mengantar pulang. Maka kemudian ditunjukkan bahwa rumahnya ada di sana. Maka kemudian dibantulah orang-orang yang kemudian ada di situ. Diantarlah jenazahnya ke rumahnya. Sampai di rumahnya orang-orang pada lari pulang kecuali beliau bersama dengan perdana menterinya, penasihatnya. Dikotoklah pintu rumahnya, keluar sang istri. Lalu kemudian menyaksikan suaminya telah meninggal. Maka kemudian dimasukkan di dalam rumahnya, menangis sejadi-jadinya. Maka kemudian sang sultan minta izin pada istrinya, bolehkah aku kemudian bertanya padamu barang sedikit? Maka sang istri mengatakan, silahkan wahai Tuan. Suamimu, kenapa orang-orang kemudian pada orang takut, tinggalkan, tidak ada yang peduli dengan suamimu? Menurut orang-orang suamimu seperti ini, seperti ini. Maka sang istri berhenti menangis lalu kemudian mengatakan, wahai Tuan, saya sungguh sudah sering sampaikan kepada suami saya apa yang akan dikatakan oleh orang nanti tak kalau kemudian Anda meninggal. Mungkin tidak ada orang yang kemudian akan mengurusi mayatmu, jenazahmu. Tapi sang suami lalu kemudian mengatakan, ketahuilah wahai istriku, bahwa insya Allah jenazahku akan diurus oleh khalifah bersama dengan ulama-ulama yang ada di kota Konstantinia ini. Lalu sang sultan kemudian kaget lalu kemudian mengatakan, apa gerangan yang kemudian mereka lakukan? Dan saya sendiri menyaksikan bahwa orang ini membawa jerkin dengan khamar di dalamnya. Maka sang istrinya lalu kemudian berkisah, wahai Tuan, suamiku ini adalah punya usaha kecil. Setiap hari keuntungannya dibagi 3. Sepertiga untuk kemudian dipakai di rumah. Sepertiganya yang lain adalah dipakai untuk membebaskan orang-orang dari mabuk-mabuk itu. Mendatangi tempat di mana orang di sana kumpul minum khamar, lalu kemudian khamar itu dibeli semuanya, lalu kemudian dibawa pulang, ditumpahkan di kloset. Sepertiga yang lain adalah dia keluar juga setiap malam itu, lalu kemudian mendatangi tempat prostitusi, lalu kemudian menanyakan kepada perempuan-perempuan yang ada di dalam, berapa bayaran kalian semua setiap malam? Maka dia kemudian mengatakan sekian-sekian. Maka kemudian sang sultan suaminya ini mengeluarkan dari hasil dagangannya tadi, membayar wanita-wanita itu, lalu kemudian mengatakan, silahkan Anda pulang, Anda telah dibayar. Setelah pulang di rumahnya, dia kemudian mengatakan, alhamdulillah, aku telah membebaskan orang untuk kemudian mabuk pada malam hari ini. Dan aku juga telah membebaskan orang untuk kemudian berzina. Sekian wanita
dan tentu bersama dengan sekian lelaki pada setiap malamnya. Maka kemudian itulah yang membuat yang kemudian dia dikira oleh orang bahwa dia adalah kemudian membawa khamar itu untuk diminum, lalu kemudian masuk di tempat prostitusi itu dikiranya untuk kemudian bersinah. Ternyata kemudian mereka datang tanpa ditahu oleh orang-orang bahwa dia datang memproklamirkan bahwa saya membebaskan, saya kemudian membayar ini. Tidak, jemaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Itulah amal soleh yang kemudian yang dengannya ternyata benar, dengan keikhlasan, lalu kemudian kesinambungan terus sampai akhir hayatnya melakukan itu. Jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala, yang maka dengan itu tanda husnul khatimahnya yang kemudian seperti apa yang dia katakan bahwa jenazahku akan diselenggarakan oleh sultan, jenazahku akan diselenggarakan oleh khalifah, dan mayatku akan kemudian disalati oleh ulama-ulama negeri ini, dan semua ulama, namanya juga khalifah yang memanggil ulama, semuanya kemudian pada mensalati jenazah orang ini. Kenapa? Amal yang ikhlas. Bapak sidang jamaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Dan amal saleh perlu terus-menerus untuk kemudian kita lakukan. Karena kenapa jamaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala kita katakan, kita tidak tahu amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu diikhlaskan terus. Perlu untuk kemudian kita tidak menganggap diri kita telah melakukan amal itu. Karena amal yang sesungguhnya adalah yang diterima. Dan kita pun tidak tahu mana amalan kita yang kemudian telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kita katakan, kita tidak tahu amal yang mana yang dengannya kita akan mendapatkan ampunan dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah lalu kemudian mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum? Bersegera pada ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Sekadar mengatakan ya Allah ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Tentu kita katakan dengan amal-amal soleh. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa kalian kepada Allah di mana kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanatamhuha. Ikuti kesalahanmu dengan apa? Dengan amal-amal soleh. Kita pun kemudian mengatakan amal soleh perlu kita bangun terus, karena kita pun kemudian tidak tahu amal soleh yang mana yang kemudian yang dengannya Allah akan memasukkan kita di dalam surganya. Jamaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Maka jadidu safinah, perbaiki perahumu, kata ulama kita adalah perbaiki amal-amalmu, perbaharui amal-amalmu, lakukan terus menerus jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian mengatakan, "Ya Abazar, hudhi zadah kamila." Bawa semua perbekalanmu. Jangan andai ada yang anda sisakan. Ambil semuanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna safara ba'id. Sungguh perjalanan yang kalian akan tempuh menuju Allah, menuju akhiratnya adalah perjalanan yang sangat panjang. Coba Bapak dan saudara-saudara yang belakang Allah Subhanahu wa taala, kita merenungkan barang sejenak. Kita renungkan, kita akan mati nanti dan pasti kita akan mati. Kira-kira berapa lama kita di dalam alam kubur-kubur kita? Kira-kira berapa lama? Kalau saja hari ini kita meninggal lalu kemudian besok kiamat, maka kemudian kita masih ada proses yang panjang. Di padang mahsyar sana kemudian kita akan berada paling tidak 50.000 tahun hitungan sana. Bukan hitungan di sini jamaah Jumat di belakang Allah Subhanahu wa taala. Berapa perbekalan yang harus kita siapkan? Bukan 1 ton, 1000 ton beras, bukan. Bukan segudang saja amal soleh, tapi kita katakan sangat butuh yang banyak.
Maka Allah pun kemudian mengatakan watasawwadu, berbekallah, bawa semua perbekalanmu, jangan ada yang Anda tinggalkan. Sidang jamaah Jumat belakang Allah Subhanahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, hafifil himlatah, peringan bebanmu. Ya. Fa innal akaba ka'ud, peringan bebanmu, peringan ranselmu, karena sungguh rintangan, sungguh lintasannya mandalikan, tidak ada apa-apanya Bapak dan saudara-saudara sekalian. Lintasan yang kemudian sangat menantang, lagi mendaki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat menantang Ka'ud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wahlis amalah, perikhlas amalmu, fa innan naqada basit. Perikhlas, perbaiki amal-amalmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Ya, san penerima amal adalah sangat hati-hati, tidak terima kecuali amal yang terbaik dari kita, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Karena itu kita katakan selain keikhlasan tadi, ya, maka kemudian butuh kesabaran dan butuh pengorbanan. Tidak ada amal tanpa kesabaran, dan tidak ada amal tanpa daripada pengorbanan dan pengorbanan jamaah Jumat yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjelang masuk daripada hari-hari yang kemudian yang mulia, hari-hari yang kemudian seorang, ya, suri teladan yang telah memberikan contoh-contoh pengorbanan untuk apa? Untuk sebuah ketaatan, ya, kesabaran menuju pada pengorbanan pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada seorang yang kemudian berpuluh-puluh tahun, ya, untuk kemudian meminta dan berdoa, ya Rabbi habli minas sholihin, kasih aku keturunan yang saleh ya Allah. Ya, 90 tahun lebih Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk kemudian berdoa, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kemudian, ya, sebuah hati belahan jantung pada kemudian yang menyejukkannya permata hatinya, lalu kemudian tiba-tiba, ya, 90 tahun diminta pada Allah, didoakan pada Allah Subhanahu wa taala, diberikan. Lalu pada umur yang indah tadi diminta untuk dipotong Bapak dan saudara-saudara sekalian. Tapi untuk sebuah ketaatan, pengorbanan adalah sebuah keniscayaan menuju apa? Menuju pribadi mukmin, ya, yang kemudian yang beruntung, yang keuntungan itu adalah, kesuksesan itu adalah, kata Allah Subhanahu wa taala, faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka kemudian mari, ya, kita, ya, senantiasa beramal saleh dan menyiapkan, paling tidak kita katakan 3 hal tadi: keikhlasan kita, kesabaran kita, ya, dan sabar yang tertinggi memang adalah, ya, atau kedua tertinggi adalah, ya, sabar pada ketaatan dan ketaatan. Sabar pada musibah itu, kata para ulama kita, adalah kesabaran yang paling rendah, karena mau tak mau kita kemudian akan sabar juga. Seorang yang kemudian kita ditinggalkan oleh keluarga tercinta kita, maka kemudian kita katakan, ya, mau tak mau kita akan sabar, karena kita tidak punya kuasa untuk kemudian menahan, ya, daripada itu semua. Tapi yang namanya kesabaran pada ketaatan adalah, ya, ada pada diri kita, ya, sebagai sebuah, ya, pilihan-pilihan yang kemudian di dalamnya ada ikhtiari kita. Ya, sama halnya dengan, ya, kesabaran yang tertinggi yang kata para ulama kita adalah tak kala kemudian kita mampu menahan diri kita untuk kemudian jatuh pada kemaksiatan, jatuh kepada kesalahan, yang kemudian kesalahan itu, ya, kemaksiatan itu, ya, terbuka lebar kepada kita untuk kemudian tidak jatuh padanya, seperti apa yang dilakukan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tamsir thumma qaddamat ligada wattaqullaha innallaha habirum bima ta'malun. Bapak dan saudara-saudara sekalian, di antara prinsip amal yang harus kita jaga pada diri kita adalah setiap kesempatan jangan dibiarkan berlalu. Saat untuk berkurban, misalnya kita katakan akan datang, kita punya kesempatan, kita punya barang, ya, uang yang kemudian sungguh tidak banyak, katakanlah 2 juta atau kurang, ya. Kalau itu ada, ya, maka kemudian kita katakan jangan kita kikir pada diri kita sendiri. La yananallahu lumunuha wala dima'uha. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging yang kita akan korbankan. Apa yang kita akan sampai kepada Allah? Yalumunat taqwa minkum. Maka kemudian berkurban, ya, dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari, demikian pula amal-amal soleh yang lain. Ada kesempatannya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mali sholihah. Bersegera, jangan tunda. Dan yang terakhir kita katakan adalah jaga amal-amal itu. Jaga konsistensi amal kita. Jaga istiqamahnya kita pada setiap amal-amal itu. Apapun yang namanya kebaikan-kebaikan. Dan saya ajak diri saya dan jamaah sekalian, mari kita cari amalan-amalan mana yang mudah rasanya buat kita, tapi kemudian itulah amalan pamungkas kita, jangan tinggalkan. Karena itu, mari kita menundukkan hati-hati kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengukuhkan kita dalam amal-amal kebajikan. Jadilah kita orang-orang yang kemudian yang baik, yang kemudian dijanjikan banyak janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya mari kita memperbanyak salawat-salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada Jumat yang seperti ini kita disunnahkan untuk memperbanyak salawat-salawat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.